Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara seminar kesehatan pagi hari ini yang diadakan oleh Supahabu dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, dua orang sekaligus yaitu Bapak Edward dan juga Ibu Gresti. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Diharapkan di pagi ini teman-teman semuanya yang di sini tetap semangat, ya kan? Di masa pandemi tetap harus semangat. Jadi sebelum saya memulai acara ini, tadi ada yang bikin istilah MCM ya, bagus banget itu sebenarnya ya. MCM ya, ada singkatannya ya. Tapi saya ada singkatan juga ini untuk memulainya ya. Kalau mau dicatat silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Supahabu itu ada singkatannya sebenarnya. Buat selengean kita ya, biar apal ya. Supahabu itu S-nya itu adalah suplemen. Jadi suplemen untuk penyakit apa aja hanya ada bersama upah Supahabu, itu namanya Supahabu kalau dilanjut. Jadi Supahabu saya ingat lagi ya, saya ulang lagi ya. S-nya adalah suplemen, U-nya tuh untuk, P-nya tuh penyakit, A-nya tuh apa aja, H-nya tuh hanya, A-nya tuh ada, B-nya tuh bersama, U tuh upah Supahabu. Jadi upah Supahabu ini akan terbentuk apabila teman-teman semuanya kreativitas akan muncul. Kalau tanpa kreativitas saya kira ya nggak akan bisa ya. Hidup ini juga tanpa kreativitas juga hambar juga. Jadi ya kita semua harus punya kreativitas, inovasi, dan punya pemikiran yang panjang gitu. Jadi kalau dalam hidup itu, kalau kita mau sukses itu, jangan bilang umur ya. Umur berapapun itu, kalau selama kita bisa berkarya, itu akan hasilnya luar biasa. Karena kita lihat bahwa Bob Sadino itu mulai sukses itu di usia berapa kan? 50 lebih, ya kan? Steve Jobs, ya kan? Yang punya Google sama aja. Semuanya dimulai pada usia-usia yang lebih dari 50. Ada yang di bawah 30 ada juga. Tapi at least kalau buat teman-teman yang ada di sini, saya yakin dan percaya kita harus be the first. Kita harus jadi orang yang pertama, harus be the one. Kita harus jadi orang yang pertama juga. Harus be the best. Jadi tiga itu untuk mengawalin kita bicara masalah Supahabu. Oke, mungkin Bu Kristi boleh slide-nya dibuka. Ya, sip. Oke. Kita mulai ya. Oke. Jadi seperti kita tahu bahwa nama Supahabu itu ada beberapa ya, ada Supahabu Alpha, ada Beta, ada MX tentunya. Saya akan bicara tentang apa sih manfaat dari albumin, kurkuma, moringa, sama tripang. Ya, itu manfaatnya apa? Jadi teman-teman di sini harus tahu bahwa yang namanya tumbuhan obat di dunia itu sangat banyak ya, yang beredar di dunia. Tapi Indonesia tuh salah satunya tuh kita tuh mendominasi hampir 80%. Jadi kalau seumpamanya totalnya tuh 45, total semua ya 45.000, 35.000-nya tuh tumbuh di Indonesia, tumbuh subur di Indonesia, khusus tanaman obat. Nah itu yang mana pemerintah mengejar gimana caranya orang Indonesia ini atau negara kita ini bisa berkembang untuk melakukan menginovasi produk-produk tertentu untuk bisa. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ya, Indonesia ini adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan sebagai mega biodiversitas. Jadi bukan biodiversity lagi, tapi mega biodiversity di dunia. Keanekaragaman hayati tersebut diantaranya sekitar 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut dan sekitar 9.600 spesies tanaman dan hewan yang telah teridentifikasi memiliki khasiat obat. Ini zaman-zaman orang tua kita, nenek moyang kita juga makanya obat-obat itu kan, cuman belum terdaftar aja. Jadi
hanya sebagai testimonial tapi memang itu berkhasiat. Jadi masa pandemi COVID-19 ini menjadikan momentum emas ya, di mana masyarakat Indonesia semakin mengetahui peran dan fungsi kegunaan obat berbahan dasar alam yang dapat potensi sebagai pengobatan masa depan dengan tanaman obat dan bahan alam dari Indonesia. Jadi masa COVID-19 kemarin itu juga kita kewalahan produksi juga ya. Jadi awalnya juga kita melakukan segala hal itu sebenarnya kita ini kan ingin membantu, di mana human albumin itu kan harganya mahal sekali. Human albumin itu albumin atau yang sering disebut protein darah itu sangat mahal. Jadi bagaimana kita sebagai sebagai produsen yang memberikan alternatif lain ya terhadap albumin, tapi dengan harga yang lebih murah, itu kita dengan gabus yang kita jalankan, ikan gabus atau Canas striata ini, itu kan perbedaannya kan sangat besar sekali, karena human albumin itu harganya 1,5 juta. Nah, pada saat dia albumin kurang lebih 2,5, itu dia harus mengkonsumsi. Nah, yang jadi masalah itu masyarakat Indonesia tidak semuanya mampu. Jadi ketika albuminnya harus kembalikan ke normal, itu butuh dana yang luar biasa. Makanya kita tergerak hati kita untuk bagaimana sih mencari solusi agar ada alternatif lain. Ya, salah satunya nih dari ikan gabus. Ikan gabus ini adalah masuk dalam mega biodiversitas kita. Orang Kalimantan dulu kan suka juga makan itu, Palembang juga suka. Cuman mereka pada dasarnya nggak tahu ini apa. Nah, kami ini dikemas dengan penelitian. Jadi penelitian, uji klinis dan lain sebagainya, sehingga tahu nih manfaat dari ikan gabus tersebut. Jadi akhirnya waktu banyak yang kena COVID-19, obat kita ya itu sangat membantu sekali, karena ketika orang kena COVID-19 semuanya turun. Varian-varian yang ada dalam tubuh kita, hormon kita untuk yang mengeluarkan multivitamin, bahkan albumin, itu tidak bisa bekerja dengan semestinya, sehingga harus diberikan albumin dari luar. Jadi ini sangat membantu. Nah, kalau teman-teman lihat gambar yang di sini, ini kan ada nih yang di paling atas itu ikan, ya kan? Terus kalau yang paling kanan itu kurkumin, sebelah kiri itu Moringa olivera. Itu semuanya itu sebenarnya sudah dikonsumsi oleh orang Indonesia. But the question is, they didn't know. Jadi mereka nggak tahu. They didn't know exactly apa sih produk ini untuk apa. Jadi saya mengkonsumsi ini ketika apa, dan kalau dikonsumsi dengan panas berapa. Karena kalau ini diekstrak ini nggak rusak, tapi kalau dimasak dengan derajatnya di atas 35, ya pasti akan mengalami kerusakan sehingga tidak maksimal. Jadi hanya bisa dipakai, bisa, cuman tidak 100%. Jadi cuman dipakai yang bisa dipakai oleh tubuh kita tuh paling sekitar 20%-an lah gitu. Jadi kenapa? Karena dengan panas tinggi pada dasarnya vitamin itu pasti rusak. Jadi kita menggunakan supercritical CO2, tekanannya di bawah 500 bar tekanan atmosfer, dan di bawah 30 derajat Celcius juga, itu kita lakukan. Jadi ini tentang albumin ya. Albumin itu bahasa latinnya tuh albus atau white. Istilah yang digunakan untuk merujuk ke segala jenis protein yang larut dalam air dan larutan garam dan mengalami koagulasi atau pengumbalan saat terpapar panas. Jadi albumin itu tidak bisa dalam suhu panas. Makanya kalau mau ngambil sesuatu yang ada albuminnya, contoh nih, saya bilang, Pak, gimana dengan telur? Ya,
Telur ada kandungan albuminnya, ada, bukannya enggak. Tetapi telur itu kan dipanaskan kan, mau nggak pakai telur mentah kan enggak. Jadi telur itu kan dimatangkan sehingga mengalami suhu panas yang cukup lumayan sehingga albumin yang ada di dalam kandungan telur itu enggak sebesar yang ada di Canas striata ya. Oke. Nah, ini tengah-tengah ini albumin. Nah, fungsinya apa sih? Nih, satu mempertahankan tekanan onkotik plasma, jadi peranannya itu mencapai 80%. Jadi kalau tubuh kita ini, kalau kita so far nggak ada apa-apa, nggak ada tekanan, terus nggak ada kegiatan yang sangat luar biasa, terus kemudian nggak ada injury atau mungkin kita dalam keadaan kecelakaan atau karena goresan atau karena apa, itu tubuh seharusnya albumin itu bisa bekerja 100% dalam tubuh kita, ya 80-100% itu karena dia yang menstabilkan kita punya tubuh. Jadi kalau kita aktivitas tinggi itu albuminnya nanti berusaha untuk menyesuaikan suhu badan kita. Artinya metabolis tubuh kita ketika meningkat, albumin bekerja. Tapi ketika albumin yang ada di dalam tubuh kita kurang, apa yang terjadi? Ya kan? Yang terjadi adalah menurunnya sistem imun dan masih banyak lagi. Nah, terus kemudian ini dimunculkan lagi bahwa pada dasarnya albumin yang ada di dalam tubuh ini adalah yang mengatur semua hormon dalam tubuh kita. Jadi sama kayak kerjanya kayak Gojek gitu ya. Jadi Gojek itu dia pergi kemana, terus diantar pengantarnya ini adalah yang disebut adalah albumin. Jadi kalau dia mau ke kalau mau ke Hotel Indonesia gitu kan, tujuannya ke Hotel Indonesia, tujuannya ke situ, tapi pengantarnya ini, Gojeknya ini adalah albumin. Jadi ketika albumin kita turun, kita asupan apapun yang ada dalam tubuh kita itu tidak bisa direspon oleh beberapa sel yang ada dalam tubuh kita. Karena apa? Karena nggak ada yang ngangkut, gitu kan? Muatannya itu nggak ada. Oke. Jadi yang kedua ini pengangkut dan pengikat, mengangkat dan membawa molekul metabolit dalam tubuh yang tadi itu saya sebutkan tadi. Jadi memang albumin itu bekerjanya cukup banyak ya. Kemudian antiinflamasi, mempertahankan integritas mikrovaskular. Jadi kalau semuanya kita hyper injury, luka habis pasca pembedahan dan lain sebagainya, ketika dia itu albumin turun, itu kerjaan obat analgetik, antipiretik, NSAID, non-steroid, antiinflamasi semua tidak akan bisa bekerja dengan semestinya. Kenapa? Karena hantarannya nggak sampai ke sana. Apalagi antibiotik dikasih antibiotik apapun, antibiotik itu tidak bisa bekerja di targetnya. Bisanya adalah dosisnya ditingkatkan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi biasanya kalau dokter itu pertama kali kalau mereka masuk ICU gitu ya, mereka itu dikasih dulu cairan, terus kemudian baru tuh albumin masuk, kemudian baru antibiotik dan lain sebagainya. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Kemudian antioksidan, albumin dalam serum bertindak menghambat produksi radikal bebas. Jadi radikal bebas ini tanpa disadarin kita itu selalu kena radikal bebas. Yang paling gampang saat ini kita zooming. Ini ada cahaya ultraviolet yang memapar di kita punya kulit. Itu juga. Jadi artinya itu tuh radiasi yang tanpa kita sadari dan itu terus menerus. Apa sih dampaknya? Satu, karena ketika kita kena radiasi, tubuh kita tuh berusaha menstabilkan agar kita tidak terpapar secara sporadis. Jadi ada penahannya. Tapi efek sampingnya yang timbul kan apa? Kulitnya kering. Terus kulitnya ada flek. Itu baru sinar, penyinar. Kalau di udara itu banyak. Di udara kita menghirup karbon dioksid, bekas knalpot dan lain sebagainya itu tanpa kita sadarin. Dan menurut kita itu suatu hal yang wajar dan biasa.
tanpa disadari bahwa tubuh kita itu berusaha menstabilkan kita punya radikal bebas. Untuk reduce oksidasi stres ini kan nggak gampang. Jadi tubuh kita benar-benar butuh butuh tenaga yang tinggi untuk blocking. Kemudian antikoagulan atau mencegah penggumpalan darah. Jadi buat pasien jantung, kemudian buat yang pasca stroke, kemudian buat yang Recording in progress. kolesterolnya tinggi. Jadi dia tuh mencegah pergumpalan. Jadi kalau dalam pembuluh darah itu ada eritrosit yang kecil itu, kalau ada hambatan dia akan nempel satu sama yang lain tuh akan membentuk trombosis atau gumpalan, atau bisa disebut arteriosklerosis, gumpalan gitu ya. Nah, gumpalan itu dia tidak akan menggumpal apa tidak akan menempel apabila ada albumin gitu. Jadi dia tidak sempat nempel. Kalau yang berbahaya itu kalau dia di pembuluh darah ada penempelan sehingga terjadi yang namanya trombosis, itu bahaya banget ya. Terus kemudian apa? Ya tadi saya sebutkan menghambat agresi trombosit, jadi mengurangi resiko jantung dan stroke. Jadi kalau satu eritrosit satu sama yang lain saling menempel itu menjadi trombosis itu. Saya kira itu. Terus kemudian albumin dalam tubuh kita ya. Jadi dan sumber albumin ya. Jadi kalau kita kepingin tahu bahwa normal kita itu 3,5 sampai 5 angka albuminnya. Jadi angka albuminnya per desiliter ya, gram per desiliter. Kalau anak-anak itu sekitar 4 angkanya ya. Kalau 4 sampai 5,9, bayi itu 4,4, 5,4, neonatus tuh 2,9 sampai 5,4. Neonatus tuh bayi baru lahir. Neonatus. Nah, sumber albumin dan kadar albumin, jadi kalau kita lihat tadi putih telur yang saya sampaikan, itu adalah kandungannya tuh 0,934 gram per 100 gram. Ya. Terus kalau ikan gabus berapa? Ikan gabus tuh 6,224 gram per 100 gram. Jadi bisa dibayangkan kan? Selisihnya 1 banding berapa? Ya, banding 6 sampai 7 kan. Nah, kacang kedelai, daging, ayam, dan sapi. Nah, kita lihat bahwa kalau kita makan telur, ya, makan telurnya itu kira-kira lebih sekitar 7 gitu ya. Itu sama dengan 1 ikan gabus. Ya. Jadi kalau plasmanya, ini kalau kita lihat ya, plasmanya 55%, proteinnya 7%, albumin 58%, globulin 38%, fibrinogen 4%. Nah, pembentukan fibrinogen itu penting. Kenapa ini produk bisa buat wound healing? Artinya ketika dia ada luka, dia cepat membentuk jaringan fibrin. Fibrin itu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak tahu bahwa kalau kita habis luka, biasanya itu ada cairan putih itu, yang agak kental itu. Nah, itu dia membentuk fibrin, itu dia membentuk jaringan baru. Nah, disitulah mempercepat untuk memperkering luka juga, ya. Jadi, ini adalah bentuk namanya cana striata, ya. Nah, klasifikasinya tuh jadi kerajaannya tuh Aneamelia. Terus kemudian kalau filmnya tuh Chordata, sedangkan kelasnya adalah Acetonopetrigi, sama ordonya tuh adalah Perciformes, familinya adalah Canadea. Kalau jenisnya tuh adalah Cana. Nah, spesiesnya adalah Cana striata. Banyak kalau Cana striata ini. Kalau di luar negeri namanya snack headfish, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini nutrition composition of Cana striata, jadi intake-nya tuh 2,5 gram, leukotinnya, stimulitnya, muscle protein itu sintetiknya dia 2,5-an. Jadi di dalamnya tuh ada banyak tuh campurannya, ada Cu, ada disebut copper, ada V itu ferrosis fumaras ya, ada kalsium ya, terus kemudian ada zinc dan ada total protein. Jadi
ini banyak banget sih yang yang terkandung di dalam ikan gabus itu banyak sekali. Jadi kalau kita bilang kalsiumnya sangat besar sekali. Kita lihat Fe-nya besar. Nah, di dalamnya itu ada amino. Jadi ada amino asid, ada asam esensial, non esensial. Seperti kita tahu bahwa pembentukan glutation ya. Glutation dalam tubuh kita itu adalah butuh yang namanya amino asid. Jadi ada glutamat, ada lisin, alanin, itu non esensial yang ada di dalam non esensial. Jadi pembentukan glutation dalam tubuh itu penting. Nah, vitamin A, vitamin B, vitamin C itu yang ada di dalam tubuh kita. Kalau semuanya suruh berdiri sendiri itu tidak bisa. Jadi kalau kita minum vitamin C berdiri sendiri itu nggak bisa, maka kan terjadi ROS atau radikal bebas di dalam tubuh kita. Biasanya vitamin C itu ada nempel juga vitamin E dapatkan glutathione. Itu baru reduce. Atau vitamin E, kita minum ini bagus loh, vitamin E-nya tinggi, tetapi tidak ada vitamin C, itu juga akan terjadi ROS atau radikal bebas. Tetapi vitamin E, vitamin C dia nempel nih berdua, tidak ada glutathione, itu terjadi ROS. Jadi yang namanya semua multivitamin itu nempelnya ke glutathione agar tidak terjadi ROS. ROS itu adalah reduce oksidasi stres atau radikal bebas. Biar tidak toksik di dalam tubuh kita. Makanya di dalam tubuh kita itu ada semua nggak ada. Glutathione ada, vitamin B ada, semuanya ada. Termasuk esensial non esensial ada semua dalam tubuh kita. Tapi ketika kita mengalami stressing tinggi, kita mengalami hyper injury, kita mengalami benturan hebat, kita mengalami aktivitas tinggi, itu semua tuh turun semua. Ya, varian-varian itu turun semua. Jadi harus diimbangi dengan konsumsi suplemen atau makanan yang bisa menggantikan yang menggantikan vitamin-vitamin yang multivitamin yang ada di tubuh kita tuh hilang. Jadi kalau semuanya kita bilang kenapa saya bilang multivitamin, karena di dalam Canas Triata itu tidak hanya vitamin C, vitamin D, tapi melainkan semua itu ada, sampai B kompleks juga ada, B1, B6, B12 itu ada semua. Jadi teman-teman semuanya ini sangat lengkap. Ya, kalau kita lihat amino aksid komposisinya ini yang paling kanan itu lihat. Itu kan ada aspartik aksidnya, glutamat aksidnya, ada serin, ada glisin. Jadi kalau glutathione itu tidak ada glutamat, itu tidak akan terbentuk yang namanya glutathione. Jadi glutamat, lisin, prolin itu jadi satu. Ya, itu terbentuk glutathione. Oke, next. Nah, jadi kita coba kenal ya yang namanya ikan gabus pertama kali ya. Ikan gabus atau disebutnya itu Canas Triata. Ini juga disebut head snake fish atau dibilangnya adalah ikan ular, karena bentuknya memang kayak ular sih ini. Jadi mirip banget. Jadi bersisik, besar, dengan mulut tajam menyerupai kepala ular. Nah, yang paling penting lagi, kenapa sih ikan gabus itu kok bisa proteinnya tinggi? Terus kemudian ikan gabusnya tinggi. Ya, jadi ikan ini memang amazing banget. Ikan ini adalah predator. Jadi kalau di dalam satu kolam ada sekitar 100 ikan gitulah ya, dikasih aja ikan gabus 2 ya, saya yakin itu sekitar 15 hari itu ikan tinggal 2. Jadi tinggal ikan gabus aja, yang lain udah mati semua dimakan sama dia. Itu luar biasa dia. Dan jangan salah bahwa ikan gabus itu kalau kita tenteng ya tidak terkena udara, dia bisa bertahan sampai 2-3 hari. Itu masih hidup. Itulah hebatnya ikan gabus ya. Jadi ikan-ikan ini hidup di kawasan mana sih? Tropis Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Di kita tuh paling banyak tuh di Borneo tuh banyak. Terus kemudian
Palembang juga ada, ya, Medan dan lain sebagainya ada. Ya, semua jenis kerabat gabus family Canada adalah ikan predator yang mampu menghirup udara langsung dari atmosfer. Jadi dia itu dia itu mampu bertahan dalam situasi yang berat. Jadi kayak dia bertahan hanya di lumpur aja ya. Dia di lumpur aja itu juga bisa. Bahkan ada cerita itu kalau orang-orang Kalimantan itu kalau nyari ikan ini dia hidupnya di lumpur, dia bisa masuk ke gorong-gorong, terus dia bikin gorong-gorong itu. Nah ini ikan ini memang bertahan di suhu ekstrim pun dia juga bisa hidup. Nah semua yang ada di dalam ikan gabus ini semua ada manfaatnya. Contoh ya kulitnya itu bisa mengatasi penyakit kulit di kita. Banyak krim yang terbuat dari ikan gabus. Salah satunya mengatasi iritasi, kemudian alergi. Jadi kulitnya ikan gabus ini memang bagus banget. Nah, terus kemudian bisa membantu resiko kanker. Jadi kalaupun nanti punya resiko kanker dengan mengkonsumsi ini, ya itulah diharapkan sih bisa mengurangi atau mereduce resiko itu. Kemudian mempercepat penyembuhan luka operasi, bagus untuk kesehatan otot. Ya, otot itu kalau kita jarang bergerak maka ototnya akan lemah. Jadi kalau kemana-mana itu otot kita tuh nggak bisa tough, nggak bisa kuat. Nah, mengkonsumsi ini insya Allah bisa diatasi. Memperbaiki gangguan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mengurangi penyakit jantung dan stroke, meredakan radang sendi, mengatasi hypoalbuminemia, meningkatkan hemoglobin pada lansia. Jadi manfaat ini, pertanyaannya ada nggak jurnalnya? Semua yang kita sampaikan di sini ada jurnalnya dan ada penelitiannya. Jadi orang kena penyakit malaria waktu itu pernah teman saya kasih donasi aja, saya hanya membantu aja karena trombositnya turun banget. Ternyata setelah dengan mengkonsumsi Onaiwa ini cukup membantu dibandingkan dia mengkonsumsi jambu, jus jambu. Ya mau habis berapa jus jambu ya? Agak repot. Ya silakan next, Bu Kristi. Jadi teman-teman ini review jurnal Canas Triata. Ini reviewnya ya. Referensinya ada sebelah kanan, hasilnya ada di tengah. Sebelah kiri itu fungsinya. Saya sebutin fungsinya aja ya. Yang pertama adalah mempertahankan tekanan osmotik plasma yang tadi saya sebutkan itu. Ya. Jadi ketika ada hyperinjury dan lain sebagainya, dia bisa mempertahankan itu. Kemudian mengangkut beberapa zat dan hormon. Jadi dia ini sebagai transporter yang baik di dalam tubuh kita. Di dalam sel kita itu ada namanya di biomolekuler kita itu antar sel sama satu sama yang lain itu saling berkomunikasi. Namanya intraselular itu saling berkomunikasi satu sama yang lain. Contoh, ketika kita terbentur gitu ya di kaki ya. Ini di bawah sini saraf ini memberikan simbol ke hipotalamus di dalam otak. Kita ngomong bahwa ini sakit. Sehingga tubuh kita merasa sakit. Nah, itu. Jadi antar komunikasi itu. Nah, itu penting. Jadi kalau orang kena DM diabetes mellitus, kemudian glukos masuk dalam tubuh kita, dia harus ngomong sama di pankreasnya untuk mengeluarkan signal-signal untuk menangkap reseptornya itu agar ini bisa dirubah menjadi tenaga, bukan berputar-putar di dalam tubuh kita sehingga kadar glukosa kita tinggi. Nah, itu mereka antara sel saling berkomunikasi. Antikoagulan ya, yang tadi saya sebutkan, antikoagulan itu sama kayak agregasi plateret tadi. Antikoagulan tuh, kalau koagulan itu kan penggumpalan, jadi kalau antikoagulan itu dia tidak menggumpal, jadi ketika dia ada sumbatan satu sama yang lain itu mereka tuh sifatnya adhesi, mereka tuh sifatnya tuh menempel. Jadi kalau melihat eritrosit satu sama yang lain, eritrosit itu membawa O2 di dalam pembuluh darah kita. Ketika dia
berdekatan, dia akan nempel, saling menempel satu sama yang lain, itu akan terjadi penyumbatan. Jadi ya ini antinya, anti keagulan, dia tidak terjadi penyumbatan itu. Anti inflamasi, ya. Jadi dia ini terbukti dapat memodulasi interaksi sel, ya, endotel setelah shock dan resusitasi. Jadi dia tuh bisa bermanfaat untuk anti inflamasi. Itu kemudian penyembuhan luka yang tadi saya bilang, mempercepat pembentukan fibrin yang tadi saya sebutin. Oke, next. Nah, hypoalbuminemia ini adalah ini sudah dilakukan juga. Jadi sudah dilakukan, referensinya adalah Etik Sulistyowati 2008. Jadi rendahnya kadar albumin pada pasien hemodialisis disebabkan karena rata asupan protein harian lebih rendah daripada yang dianjurkan sementara. Ini bahaya banget. Kalau orang kena nefrologis atau gagal ginjal, itu memang nafsu makan berkurang. Sehingga yang terjadi adalah bukan penyakitnya yang selama ini yang timbul, tetapi efek samping dari dia nggak makan atau stres, itu lebih berbahaya. Kemudian mempercepat recovery pasien TBC, ya. Jadi ini bisa meningkatkan masa tubuh pasien TBC hingga recovery lebih cepat, ya. Kemudian mempercepat recovery pasien HIV, ya. Jadi kenapa? Karena nutrisinya kita cukup tinggi. Malnutrisi pada ibu hamil dan anak ini sangat penting. Kenapa? Terutama ibu hamil, ya, di trimester pertama, mereka asupan makan itu agak susah. Kenapa? Ya selain manja, dia tuh makan apapun tuh muntah. Morning sickness tuh pasti terjadi. Pagi-pagi lari-lari, tumpah-tumpah. Nah, yang jadi masalah di usia 1-3 bulan itu pembentukan otak. Kalau kita nutrisinya kita itu kurang, itu pembentukan otak si anak itu akan problem. 3 bulan sampai ke atas itu pembentukan tulang. Nah, itu juga harus kandungan kalsium yang ada di dalam ibunya itu harus terpenuhi. Ini buat knowledge aja ya. Jadi contoh gini, ibu hamil, ya kan? Ketika dia hamil, si anak ini kan butuh kalsium kan. Nah, kalsiumnya sang bayi ini ngambil dari mana? Ngambilnya adalah dari kalsium ibunya. Nah, kalsium ibunya ini kan butuh juga ketika dia beraktivitas tinggi, anaknya juga udah mulai gede, itu tuh dari asupan makan. Nah, asupan makan itu tidak semua mengandung kalsium tinggi. Nah, mau nggak mau itu harus disupport ini. Pakai apa? Supahabu alfa. Nah, kenapa? Karena di Supahabu alfa ada Canas striata. Canas striata mengandung vitamin D3. Nah, pertanyaan lagi, kalau seumpamanya ibunya itu nggak mengkonsumsi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ibunya keropos tulangnya. Yang paling gampang adalah di punggung belakang itu adalah pegel-pegel. Makanya kalau orang hamil sukanya gini-gini, kenapa? Ya, itu salah satunya. Karena kebutuhan nutrisi kalsium tulangnya kurang. Nah, yang paling penting itu adalah D3. D3 itu bisa diproduksi dalam tubuh nggak? Itu tidak bisa. Vitamin D bisa. Ya, dia akan menjadi D3 ketika ada paparan sinar ultraviolet matahari. Makanya kalau pagi itu berjemur, ya kan? Ketika D3-nya terbentuk, makan apapun, kemudian makan kalsium apapun ya, kemudian ada bercampur dengan D3, maka akan bisa membentuk tulang. Karena D3 itu fungsinya adalah membantu dalam pembentukan tulang. Tanpa D3 tidak bisa. Makan apapun ya, tidak bisa membentuk tulang. Itu ya. Oke. Jadi anti diabetes nih. Nah, buat teman-teman atau keluarganya ada yang kena itu don't worry. Sebenarnya anti diabetes itu obat anti diabetik itu adalah kita harus bisa memanage pola hidup. Ya, bukan berarti kena DM itu adalah wah, the end of the day. Wah, stres nih gue kena DM ini. Enggak. Itu hanya pola makan aja. Selama pola makan kita terkontrol, pasti everything under control. Jadi enggak usah takut. Ya, karena DM itu tipenya ada tipe 1, tipe 2. Ya, kalau masih dalam keadaan tipe 2 itu ya,
itu masih terkontrol lah kita kalau seumpamanya pankreasnya, sensitivitas pankreasnya yang bermasalah. Nah, albumin ini bisa bekerja, jadi dia bisa kerjanya di sensitivitas pankreas dalam mengeluarkan insulin. Next. Nah, kalau kita lihat kurkuma santorisa, kurkuma itu ada dua. Santorisa ada, longa juga ada, kurkuma. Jadi kurkuma itu jenisnya banyak deh. Tapi kalau kurkuma santorisa itu biasa dipakai untuk obat-obatan. Kenapa? Karena dia fungsinya selain sebagai menambah nafsu makan, dia menambah hepatoprotektor. Tapi kalau kurkuma longa itu banyak obat masak aja sih, ya. Nah, ekstrak kurkuma santorisa ini, ya, ini kan sudah ada artikelnya. Dia bisa udah biasa menggunakan untuk cancer. Jadi untuk terapi cancer, ya. Untuk terapi cancer ini sudah terbukti juga. Hal ini sudah terbukti bahwa ini bisa sebagai untuk ajuvan ya, ajuvan cancer. Pengobatan infeksi, terus antiinflamasi, pengobatan hiperglikemik dan hipertensi, antiplatelet, antioksidan dan nefroprotektif, hepatoprotektif. Ini yang sudah ada. Nah, Moringa oleifera kalau teman-teman tahu, ini adalah daun kelor. Yang jadi masalah itu bahwa punya kita itu tidak pernah menjual end product. Moringa oleifera adalah penjualan pertama nomor 1 di Amazon, ya, di Amerika. Itu barangnya sebenarnya dari Indonesia, bukan dari mana-mana. Tetapi kita jualnya cuma crude-nya aja. Jadi yang nikmatin end produknya adalah mereka. Jadi Moringa oleifera ini sering disebut miracle. Jadi the magic of of tree. Jadi dia tuh bisa menyembuhin apa aja. Jadi kalau teman-teman kalau di sini kan bisa lihat nih, increase mental clarity, antioksidan, anti-inflammatory. Jadi ada UT, ada banyak sekali lah yang bisa, termasuk antifungal. Jadi ini kita juga ada jurnal untuk penelitiannya, dan salah satu jurnal internasional yang kita keluarkan yang dari European Journal sama Tokyo Journal ini salah satunya produk kita Onaiwa ini, ya, yang itu nantinya menjadi Supahabu Alpha. Itu di dalamnya ada ini Moringa oleifera yang sudah kita lakukan ya, Onaiwa MX itu dalamnya. Nah, ini plant of Moringa itu ada pot, soup, leaf dan lain sebagainya. Nah, ini yang jago ini adalah Bu Kristi. Mungkin Bu Kristi boleh sampaikan sedikit, Bu Kristi. Ya, terima kasih ya Pak Ed atas kesempatannya. Minum segelas air hangat bersama aku, biar manis tambahlah coklat. Selamat pagi sahabat Supahabu, pagi ceria semakin semangat ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kenapa tadi Pak Ed sampaikan kalau daun kelor itu atau pohon kelor itu sangat banyak manfaatnya ya, dan disebut miracle tree karena seluruh bagian dari pohon kelor ini bermanfaat, mulai dari bijinya, daun, kemudian batang sampai bunganya pun itu termasuk ke dalam bagian yang bermanfaat ya. Kemudian untuk yang paling mudah digunakan memang daun, karena kalau daun itu tidak menunggu lama untuk masa panennya gitu ya. Jadi kalau di ahli bahan alam untuk pada saat ekstraksi mencari bagian yang tidak menunggu waktu panen yang tahunan. Jadi daun kelor banyak digunakan manfaatnya karena kandungan metabolit sekundernya cukup banyak. Ada mulai dari fenol, flavonoid, fenolik dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman bahan obat. Gitu ya. Ini merupakan kekayaan alam yang ada di Indonesia juga. Ini termasuk salah satunya produk-produk Supahabu ada kandungan daun kelornya. Kemudian yang berikutnya ini adalah teripang emas ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sudah sempat hadir di beberapa pertemuan sebelumnya itu di presentasinya kami ada fotonya kami di tengah lautan ya. Di tengah lautan tersebut
menunjukkan bahwa kami mengidentifikasi dari mulai awalnya si tempatnya, habitatnya teripang. Jadi Pak Edo dan saya berangkat ke Pantai Saderinggung di daerah Lampung. Mungkin di sini ada teman-teman dari Lampung ya. Itu kami beberapa waktu yang lalu kunjungan ke sana. Sebetulnya sudah sering ya, Pak Edo juga sudah sering, namun kami memastikan kembali ketersediaan kami masih cukup. Jadi di daerah Lampung, Pantai Saringgung itu kami ada budidayanya untuk mengambil teripang. Nah, teripang itu jenisnya banyak sekali. Jadi diambil beberapa jenis teripang, kemudian kami lakukan identifikasi dan klasifikasi di LIPI Ancol untuk dapat mengidentifikasi. Nah, ternyata Stichopus ataupun teripang yang kita gunakan adalah Stichopus variegatus yang teripang emas yang bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi mengapa kami mengeksplorasi dari teripang karena kekayaan alam Indonesia juga cukup banyak. Kemudian teripang ini merupakan salah satu sumber kekayaan banyak kolagennya. Jadi banyak kandungan protein, karbohidrat, lemak dan air. Jadi di sini banyak kandungannya di dalam teripang tersebut. Kemudian pada saat kami lakukan pengambilan teripang, kemudian kami bawa ke dalam laboratorium, kami lakukan anatomi. Ternyata kalau dibelah si teripang ini di dalamnya hanya ada usus ya, jadi hanya usus panjang yang tidak terlalu kotor, jadi transparan. Nah, jadi seluruh tubuhnya dapat digunakan sebagai sumber bahan baku obat ya. Jadi seluruh tubuhnya ini kami lakukan ekstraksi gitu ya. Dan pada saat dibawa ke darat, dia mudah hancur atau lupunisis tuh cairan atau lendir dari tubuhnya pun akan keluar karena banyak kandungan airnya ya, lebih dari 10% gitu ya. Kemudian di sini ada isi dari bioaktif substansinya. Jadi substansi bioaktif yang berpengaruh pada kesehatan di dalam teripang itu cukup banyak. Pada saat ini di laboratorium sedang berlangsung pengujian sel-sel tertentu terhadap efek ekstrak teripang untuk kami temukan senyawa aktifnya yang berhasil sebagai sel kanker ya. Jadi dia menghambat pertumbuhan sel kanker. Saat ini kami sedang berupaya untuk dapat menyelesaikan penelitian tersebut ya. Jadi nanti mungkin kami akan rampungkan di tahun depan. Nah, mengapa? Karena di dalam tubuh teripang itu secara safety and efficacy-nya itu cukup banyak yang menyebutkan unsur bioaktifnya itu dapat memperbaiki sel tubuh, meremajakan sel tubuh, dan membantu mencegahnya tumor. Dan ada kandungan kolagen yang dapat menyembuhkan luka secara cepat dan mengatasi masalah kulit. Bukan hanya sebagai obat tradisional saja, namun ekstrak teripang ini juga digunakan dalam dunia kosmetik ya. Jadi ada beberapa yang digunakan sebagai kolagen yaitu untuk anti penuaan dini. Kemudian ada mukopolisakarida untuk meningkatkan elastisitas kulit atau jaringan ikat, penting untuk kesehatannya sendi. Jadi ini juga dijadikan unsur utama indikasi kegunaan teripang. Lalu ada kondroitin sulfat dan glukosamin ini untuk meredakan peradangan, meredakan nyeri dan memperkuat sistem pertahanan tubuh. Lalu ada kandungan omega 3 yang dapat melindungi jantung dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Ini sudah terbukti secara ilmiah ya dan sudah ada kajian literaturnya menurut Manan et al. Pada tahun 2016. Kemudian saat ini pun di laboratorium sudah berlangsung ongoing ya dan berproses juga mengenai eksplorasi ekstrak teripang ini. Nah, jadi ada 4 poin penting di mana untuk supahabu yang mengandung teripang itu meredakan nyeri sendi, osteoartritis, nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan penyembuhan luka. Jadi ini dapat digunakan menjadi indikasi untuk ekstrak teripang. Kemudian untuk meredakan radang nyeri, ternyata secara review jurnal, jadi yang sudah bertemu saya mungkin beberapa pekan yang lalu, yang dikatakan review artinya sudah melewati beberapa kajian literatur, jadi bukan hanya satu jurnal saja, artinya sudah lebih dari 20 bahkan 30 jurnal bahkan bisa lebih ya untuk direview menjadi satu kesatuan jurnal yang dapat dibaca ya. Jadi secara review jurnal mengatakan prospek dari si kakambars dari Indonesia itu berpotensi sangat tinggi ya
Karena apa? Karena teripang itu kaya akan polisakarida dan kondroitin sulfatnya. Ini dapat berfungsi sebagai mengurangi nyeri pada radang sendi. Ini jadi salah satu yang kita angkat bahwa kekayaan alam Indonesia itu bukan hanya dari tanaman, tapi ternyata dari biota laut pun dapat dimanfaatkan. Nah, ini jadi kita memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mengapa kita tidak bisa mandiri? Inilah makanya kita memanfaatkan dan melakukan ekstraksi secara mandiri ya gitu. Jadi kami yang ekstrak teripang ekstraksinya itu sendiri. Kemudian teripang mengandung kondroitin dan mukopolisakarida, ini pun sedang kami lakukan tahapan lanjutan sehingga Bapak dan Ibu yang menggunakan produk Supahabu tidak perlu khawatir. Jadi semua sudah dalam proses kajian di dalam laboratorium kami, kemudian ada review jurnalnya, kemudian sudah di handling dengan baik sehingga dapat menjadi produk yang efikasi, aman dan bermutu gitu ya. Jadi ini merupakan add value dari Bapak dan Ibu bahwa tidak perlu ragu lagi menggunakan produk-produk dari Supahabu yang diproduksi di Nucleus Pharma karena pabrik sendiri ya. Kemudian nutrisi pertumbuhan tulang tertentu, kemudian juga ada yang kita sebut juga misalnya teripang merupakan organisme laut yang mengandung sumber kolagen halal. Jadi kalau misalnya kita perhatikan baik-baik gitu ya, ada lembaga riset untuk oceanografi di mana ada salah satu tim riset yang mengkaji biota laut paling utama saat ini dari tahun 2015-an itu teripang menjadi salah satu topik riset unggulan secara roadmap penelitian di mana masih sampai sekarang ini masih bisa kita kaji ulang, masih lanjutan pengujian dan seterusnya karena memang di dalam tubuh teripang sendiri banyak komponen-komponen yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia ya. Berikutnya ini nutrisi pertumbuhan, jadi ada berbagai macam vitamin mineral di dalam tubuh teripang sehingga dapat meningkatkan kesehatan tulang ya. Ini juga untuk penyembuhan luka juga sama, jadi teripang sebagai sumber pangan dan bioaktif yang dapat digunakan sebagai agen penyembuhan. Jadi di sini ada saya highlight kandungan lemak asam seperti EPA dan DHA turut memainkan peranan penting sebagai agen penyembuh luka dan antitrombotik untuk mengurangi pembekuan darah di dalam saluran darah ya. Nah, jadi perkembangan obat berbahan dasar alami secara modern ini sudah sangat berkembang pesat ya, terutama di pandemi ini ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu momentum emasnya di mana kembali kepada alam memilih produk-produk yang berbahan dasar herbal ya. Jadi saat ini penggunaan obat berbahan dasar sudah banyak digunakan, baik tunggal maupun campuran, jadi ada poliherbal. Jadi poliherbal ini adalah gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan. Ini sudah ada di dalam produk-produk dari Nucleus Pharma. Di antaranya adalah Supahabu ya. Untuk dilakukan secara formulasi khusus karena konstituen fitokimia aktif dari masing-masing tanaman tidak cukup untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Karena jelas bahwa kita ini tidak bermain dengan komponen kimia aktif secara sintetik. Jadi kami menggunakan bahan-bahan fitokimia. Jadi katakan fitokimia ini adalah kimia-kimia tumbuhan yang alami ya. Jadi untuk dosisnya pun perlu ada adjustment dari berbagai macam sediaan. Jadi poliherbal ini dikatakan poliherbal karena satu dengan yang lainnya saling meningkatkan efeknya gitu ya. Jadi poliherbal itu menggabungkan beberapa zat aktif dari bahan alam dengan rasio tertentu yang sudah diformulasikan khusus untuk memberikan efek terapi yang lebih baik dan mengurangi toksisitas. Jadi pada saat proses registrasi kepada Badan POM tentu sudah dalam proses melewati proses uji toksisitas juga ya. Artinya produk-produknya yang sudah diriliskan dengan nomor izin edar tersebut sudah layak untuk dapat digunakan. Jadi sudah aman gitu ya. Mungkin Pak Ed atau mau nambahkan lagi Pak atau saya lanjutkan Pak Ed? Oh, silakan lanjutkan Bu Kristi. Iya. Apa bagus? Nanti kalau diskusi Bapak ya Pak, saya hanya pendamping. Oke, lanjut Boleh. izin. Jadi lalu Bu Gresti, apakah dibenarkan kita menggunakan poliherbal? Nah, jadi
sebetulnya dari zaman dahulu pol herbal itu sudah banyak digunakan. Jadi konsepnya dari mana? Konsepnya itu konsep penyembuhan Ayurveda dari India. Jadi tidak perlu khawatir ini cuman create-nya Bu Gresti ya atau timnya risetnya Bu Gresti dan tim. Oh tidak. Jadi kami pun berbasis yang ilmiah juga ada. Jadi pol herbal itu sudah ada pada zamannya. Jadi pada zamannya itu di India. Jadi konsep Ayurveda namanya ya, alternatif medicine. Jadi Ayurveda itu apa? Ayurveda itu salah satu sistem pengobatan yang ada di India secara tradisional ya. Kita pun punya tradisional Indonesia juga ada. Namun saat ini sudah banyak kultur tradisional yang sudah digabung-gabungkan gitu ya. Jadi diperbolehkan. Filosofi itu yang dapat dikatakan baik, dapat mencegah penderitaan, tidak perlu menjalani hidup yang menderita ceritanya gitu di Ayurveda. Sehingga pada saat penyembuhan itu maka mengembalikan keseimbangan dan menciptakan gaya hidup sehat. Nah, pada saat itu dibuktikan dengan apa? Ternyata di literaturnya orang India itu ada namanya Sarangdara Samhita. Jadi kalau di kita itu ada kitab sucinya juga ya. Ibaratnya kalau kita lihat pada zaman Majapahit kita juga punya ya Sarat Centini namanya. Sarat Centini itu adalah tulisan-tulisan dari zaman dulu dengan tulisan aksen Jawa kuno yang menggambarkan pengobatan tradisional herbal di Indonesia. Nah, di India pun ada, ternyata sama gitu ya. Lalu di Tiongkok, di Yunani, Mesir pun ada. Jadi secara organisasi kesehatan dunia akhirnya menyelaraskan bagaimana pengobatan ini menjadi mendunia itu harus diseragamkan sehingga tidak ada misalnya tuh yang seperti di negara mana kita pakai di sini tidak bisa. Jadi di sini pol herbal itu diperbolehkan secara organisasi kesehatan dunia baik secara herbal tunggal maupun ganda. Jadi herbal herbal atau pol herbal ini diperbolehkan gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir pada saat penggabungan-penggabungan ini sudah ada kajiannya. Nah, salah satunya adalah yang sudah diklasifikasikan dan sudah dilakukan riset ilmiahnya. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan kalau jurnal ada pojok kiri atas itu ada Elsevier, artinya jurnal yang sudah terpublikasi dan diakui secara dunia ya, sudah Q1 gitu ya. Jadi sudah dunia. Sudah diakui bahwa ada development dan evaluasi dari anti obesitas secara poliherbal. Nah, poliherbal yang digunakan itu cukup banyak. Ini ada 5. Jadi di negara sana sudah diperbolehkan, lalu Badan POM kita secara regulatori pun memperbolehkan dan dengan database yang disesuaikan. Jadi kami menyesuaikan dengan aturan regulasi yang terbaru. Jadi di sini dia juga melihat bahwa untuk meningkatkan kemanjuran terapi herbal itu tidak bisa dengan tunggal terapi. Jadi dia menggabungkan beberapa sediaan farmasinya tuh dalam bentuk tanaman. Ya, jadi tanamannya ada berbagai macam digabungkan menjadi satu sehingga dilakukan pengujian poliherbal dan ternyata pada saat digunakan secara in vivo di mencit ini ya dia mencit yang obesitas ini ternyata turun berat badan secara signifikan. Inilah kegunaan pada saat Bapak dan Ibu menerima sediaan poliherbal bahwa sudah dikaji sedemikian rupa bahwa manfaatnya itu ada ya. Kemudian kalau nanti ke depannya tentu akan ada banyak sekali produk-produk dari Supahabu Group, dari Nucleus Pharma Group juga yang akan rilis gitu ya ke depannya. Contohnya adalah kombinasi dari jintan hitam, temulawak, daun jambu biji, begatul beras merah, dan pegagan. Kok banyak sekali ya Bu Gresti kandungannya gitu ya. Kenapa sampai 5 seperti ini? Sebelum sampai jadi satu kesatuan ini tentu selaku peneliti melakukan kajian literatur secara menyeluruh ya, mulai dari kajian jurnal, kemudian formulasinya dan dosisnya. Sehingga tujuan kami pada saat ini adalah ingin menyediakan komposisi yang dapat dijadikan antioksidan yang tinggi. Jadi kami mencari gabungan-gabungan apa saja yang dapat digabungkan menjadi satu. Contohnya jantan hitam, temulawak, pegagan, jambu biji, dan begatul beras merah ternyata semuanya itu masing-masingnya memiliki efek antioksidan yang sangat tinggi. Terus bagaimana cara menghitung dosisnya? Regimen dosis ini kami tentukan secara skala laboratorium, lalu kami naikkan lagi regimen dosis terhadap uji in vitro dan in vivo-nya. Nah, ini jadi lahirlah produk-produk yang akan lahir di kemudian hari nanti di Supahabu Group ya. Kemudian yang berikutnya
kombinasi ikan gabus, temulawak, daun kelor. Ya, ini adalah salah satu komponen yang ada di dalam produk Supahabu ya. Kalau misalnya kita perhatikan baik-baik saat ini kondisinya masih pandemi dan produk yang sudah rilis saat ini pun sudah dalam kajian observasi uji klinis yang sudah selesai, sudah ada jurnalnya. Lalu mengapa bisa dikatakan adjuvan terapi COVID-19? Ternyata ikan gabus, temulawak, dan si daun kelor ini yang tadi kami sampaikan bahwa setiap sediaan gabungan ini memiliki kandungan aktif yang dapat meningkatkan efek satu dengan yang lainnya. Jadi ikan gabus dapat menurunkan proses antiinflamasi, kemudian dapat berperan sebagai albumin ya, kemudian temulawak sendiri memiliki kandungan yang kurkumin yang dapat meredakan nyeri sendi sehingga pada saat dilakukan terapi dia dapat membantu menurunkan kadar SGOT dan SGPT. Lalu bagaimana dengan daun kelor gitu ya? Lalu daun kelor ini berkhasiatnya sebagai apa? Ternyata daun kelor ini dapat memiliki komponen tertentu. Jadi kalau kita bicara mengenai masing-masing bahan alam, setiap bahan alam ini punya pencirinya, seperti misalnya setiap manusia punya penciri khasnya seperti Pak Ed gitu ya, orangnya ganteng gitu, kulitnya putih misalnya gitu ya. Nah, berarti kan penciri gitu yang dapat teridentifikasi. Lalu bagaimana dengan tumbuhan ini? Pencirinya itu dengan adanya senyawa aktifnya. Jadi kalau ikan gabus identiknya dengan apa? Albumin. Kemudian temulawak identiknya dengan apa? Kurkumin. Lalu daun kelor dengan kandungannya apa? Kamferol. Kemudian adanya quercetin. Nah, inilah senyawa-senyawa penciri atau markernya yang akan dilakukan pengujian. Jadi inilah senyawa aktifnya gitu. Ternyata daun kelor ini punya senyawa quercetin yang dapat menargetkan obat virus COVID-19. Jadi ketiga gabungan ini dapat dijadikan adjuvan terapi COVID-19. Itu makanya kenapa kalau obat sintetik dia tidak bisa seperti ini karena mereka langsung on target, langsung lari ke targetnya langsung. Contohnya seperti misalnya analgesik, gitu ya, antipiretik dia nggak mungkin dapat ada sediaan yang lainnya karena dia sudah on target, langsung ke sel target. Tapi kalau dari bahan herbal, dia karena dia bisa diterima oleh tubuh kita gitu ya, makanya sediaan herbal ini memang dianjurkan sebagai adjuvan terapi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Bu, itu kan kasusnya COVID-19, kalau kita bicara setiap penyakit tentu ada kajiannya lagi karena waktu yang terbatas. Tentu salah satu contohnya adalah untuk pasien gagal ginjal, misalnya pasien ginjal. Untuk apa kandungannya si ikan gabus, temulawak, dan daun kelor? Ternyata untuk pasien gagal ginjal, albumin oral ini berfungsi, Cana ini berfungsinya sebagai apa? Membantu tekanan onkotik dan membawa cairan ke dalam sistem peredaran darah. Nah, ini makanya di pertemuan awal sudah Pak Ed sampaikan bahwa dapat membantu tekanan onkotiknya, berarti berfungsi untuk pasien yang ginjal. Lalu daun kelornya fungsinya untuk apa ya, Bu? Ternyata daun kelor ini sebagai pemecah protein yang dibutuhkan untuk pasien ginjal tersebut. Kemudian temulawaknya perannya sebagai apa? Ternyata sebagai antiinflamasinya. Jadi inilah sedikit gambaran bahwa setiap herbal itu punya khasiatnya masing-masing yang saling bersinergi begitu. Lalu kemudian ada produk yang gabungan proteinnya cukup tinggi, apakah bikin alergi, Bu Gresti? Ikan gabus, terus ada taripang ya. Ternyata keduanya itu bersinergi, memiliki sumber protein yang tinggi yang dapat membantu menyembuhkan, mempercepat penyembuhan luka, menambah kadar protein albumin dalam tubuh. Pertanyaan paling besar Bu Gresti, apakah si sediaan ini dapat menimbulkan alergi yang merugikan gitu ya karena protein tinggi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau di sediaan herbal tidak seperti sediaan aktif yang lainnya. Jadi kalau tubuh kita dapat meminimalisir dengan baik ya. Jadi nanti tubuh kita sendiri yang akan menyerap sempurna si sediaan-sediaan yang sudah ada di sini gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya overdosis atau apa misalnya ya. Itu tidak ada yang terjadi. Coba cari apakah ada pasien yang tertentu overdosis karena herbal, tidak ada gitu ya. Oleh karena itu sediaan herbal ini menjadi sediaan terapi adjuvan dan dijadikan komplementer pada saat pengobatan terapi gitu untuk menetralkan tubuh kita juga.
Nah, kemudian ini yang paling disenangi oleh pasangan-pasangan ya. Jadi ada kombinasi pasak bumi gitu ya, kombinasinya misalnya ada jahe dan seterusnya gitu ya. Kenapa ada kombinasi ini di Supahabu MX ya? Sebelumnya pada saat sediaan herbal ini tentu kami tidak bisa sediaan tunggal gitu ya. Kalau satu Jadi kalau kita lihat tadi kan apa namanya produk-produk kayak pasak bumi, ya kan? Terus kemudian ini nggak bisa yang pasak bumi, tripulus. Jadi kalau selama ini yang dipakai ya sama dokter-dokter andrologi, bahwa yang namanya tripulus itu sangat besar sekali dalam fertilitas, terutama ya untuk pasien-pasien fertilitas, pada pasien-pasien yang mengalami kesusahan dalam untuk untuk anak ini mendapatkan momongan baru. Jadi biasanya yang diterapi dua-duanya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Tripulusnya, selain tripulus untuk fertilitas, dia juga bisa untuk sensasional. Jadi sensasi, baik yang cowok maupun yang cewek. Bu Gresti udah bisa ya, Bu Gresti? Sudah masuk lagi Bu Gresti. Silakan sudah. Bu Gresti. Ya. Sebentar saya share screen lagi. Nah, jadi kalau yang sediaan afrodisiak ini sebetulnya sudah selesai dalam pengujian empiris ya, maksudnya empirisnya sudah ada. Tadi kan kalau dilihat ya, ada pengobatan Arab. Jadi yang dikatakan empiris itu harus sudah pernah dilakukan dicoba di mana gitu ya. Ternyata sudah ada secara empiris di Arab dan sudah terbukti secara in vitro dan in vivo-nya. Untuk yang sediaan Supahabu ini itu ada mini trial ya, mini trial. Jadi waktu itu di laboratorium kami berikan si sediaan ini, kemudian kami berikan kepada mencit ya. Mencit itu kan tikus kecil yang warna putih ya, mencit jantan. Kemudian dia sudah mulai agresif mencari pasangan betinanya. Jadi dia mencari betinanya dan berkeliaran gitu ya di kandang. Jadi dia gelisah. Kemudian kami masukkan mencet betina bahwa dia langsung menyerang gitu. Jadi ini intinya untuk Supahabu yang sudah dilakukan pengujian ini sudah selesai, namun kami masih mengkaji analisa sampai harus terbit jurnal gitu ya. Jadi prosesnya di dalam balik layarnya tim peneliti itu bukan hanya selesai di laboratorium, tapi harus diujikan dan divalidasi, kemudian dibuktikannya dengan jurnal ilmiah yang sudah terpublikasi. Salah duanya adalah jurnal yang sudah terbit di Eropa dan di Tokyo, bahwa dua jurnal ini membuktikan komitmennya Pak Edo untuk mendukung tim peneliti yang akan terus berkembang dan akan terus berinovasi dan akan terus berkomitmen di dalam produk-produknya ya. Untuk yang pertama di European Journal ini sudah selesai untuk standarisasi treatment COVID-19 untuk pasien yang moderat. Kemudian ternyata di dalam pasien moderat itu kami klasifikasikan lagi, ternyata di dalamnya ada pasien dengan pneumonia. Jadi di sini dilanjutkan lagi risetnya. Kemudian nanti adalah lagi produk-produk lagi yang lain. Kemudian jurnalnya pun akan terus bertambah gitu ya. Jadi kami targetkan itu setiap bulan kami menulis jurnal. Kemudian di bulan berikutnya atau 2-3 bulan berikutnya itu rilis. Jadi Bu Gresti, apakah jurnal ini setiap bulan bisa terbit? Bisa, tapi biasanya kalau terbitnya cepat itu pertanda tanya. Kalau terbitnya susah artinya sudah melewati peer review, artinya sudah direview oleh berbagai macam peneliti utamanya, ataupun si jurnal itu udah ada kredibel apa tidak. Kalau misalnya jurnalnya udah targetnya sudah internasional, tentu terbitnya tidak bisa cepat ya. Jadi membutuhkan waktu tuh untuk terbit, itulah cerita kami di balik layar. Kemudian dengan adanya komitmennya Pak Edo selaku pimpinan perusahaan dan komitmennya tim Supahabu, maka sediaan poliherbal tersebut masuk ke rekor muri dan ada marketing award-nya juga ya. Ini Pak Edo dan tim ya. Jadi sudah ada ciptakan poliherbal untuk pasien COVID
pertama di Indonesia. Bahkan kalau bisa rekor dunia ya Pak ya nanti gitu, Ya, bahwa polio pertama melakukan uji klinis terhadap COVID-19 dan dipublikasikan ke jurnal internasional dalam setahun dua jurnal internasional. Jadi inilah komitmennya Pak Edo selaku pimpinan perusahaan dan manajemen, terutama ada CEO dari Supahabu juga ya, bahwa kami memang bekerja keras untuk dapat produk ini dapat diterima dengan layak. Buktinya sudah banyak sekali penghargaan yang sudah diterima ya oleh tim. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Edo. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli celana. Demikian presentasi dari kita. Semoga dapat memberikan makna yang berlipat ganda. Terima kasih. Bu Kristi, terima kasih nih. Ya, Ikan hiu dimakan sama tomat. I love you so much. I love you too, Pak Ed. Oke. Aduh, pakai ini ya. Oke, Iya. jadi tadi itu kalau teman-teman semua yang di sini nyimak, memang kita berusaha untuk berikan yang terbaik, terutama tentang ekonomi kerakyatan ya, semuanya. Terus kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan ini kan, nanti biar disortir ya, karena setiap pertanyaannya tuh ada juga yang menganggap bahwa kita tuh serba bisa semuanya. Enggak ya, jangan-jangan. Apa yang kita bisa itu adalah yang kita benar-benar ngerti adalah apa yang kita pegang saat ini. Jadi nggak bisa juga bilang, Pak, saya minum obat ini kira-kira cocok mana, bagus mana, ya nggak mungkin bisa. Kita bukan praktisi atau klinisi yang bisa melakukan itu. Jadi kalaupun seorang dokter pun juga nggak akan bisa jawab kalau semuanya dokter itu dokter bedah. Pertanyaannya tentang seputar gastro, ya bisa juga. Jadi kita kasih yang ahlinya. Tapi at least semoga momen ini bisa menjadi tambahan knowledge buat teman-teman semua yang ada di sini, karena menurut saya kesehatan itu penting. Jadi at least pun kalau semuanya tidak berkenan atau tidak pas gitu ya, ya sudah minimal ada tambahan knowledge buat diri sendiri, ya kan? Kalau buat diri sendiri bisa, berarti bisa buat untuk orang lain. Jadi lebih baik setiap kita berkarya harus menghasilkan atau berpengaruh terhadap orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita mau sukses, ya kita diri kita dulu yang sukses, sehingga orang lain bisa merasakan. Kalau orang lain di sekitar kita nggak bisa merasakan, kita belum jadi orang sukses. Jadi itu dari saya, Pak Eko. Semoga yang ada di sini semua adalah militan semua, ya. Militan itu berarti ya benar-benar mindsetnya mau dan melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri, ya, dan untuk kebersamaan. Saya kira itu, Pak Eko. Ya. Jadi selamat pagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam buat kita semuanya.